Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua mengalami, merasakan kedamaian dan ketenangan dalam hidup sehari-hari. Dan salah satu caranya supaya kita mempunyai hidup damai adalah tidak membandingkan. Karena membandingkan itu membuat kita menjadi tidak tenang, tidak damai, dan terpisah dengan yang lain. Bisakah kita tidak membandingkan dengan siapa-siapa, termasuk tidak membandingkan dengan diri sendiri? Tidak membandingkan saya dengan orang lain, sehingga saya tidak perlu mengerti, memahami bahwa orang lain lebih baik atau lebih buruk, karena tidak bisa dibandingkan. Itu tidak apple to apple. Latar belakangnya berbeda, pendidikannya berbeda, pemikirannya berbeda, suasana hatinya berbeda. Jadi ngapain membandingkan? Tidak bisa. Dan bisakah kita tidak membandingkan diri kita sendiri antara kemarin dan sekarang? Karena kemarin sudah berlalu, kondisinya berbeda, sekarang juga berbeda. Dan bisakah kita tidak membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri di masa depan? Karena masa depan belum tahu. Dan juga kita tidak mengerti kondisinya hari ini dan besok mungkin situasinya berbeda. Bisakah kita tidak membandingkan diri kita sendiri antara sebelum dan sesudah? Atau diri kita yang kita proyeksikan, diri kita yang baik, yang kita cita-citakan dengan diri kita yang sekarang? Karena diri kita yang kita cita-citakan itu tidak ada juga, belum real. Intinya, bisakah kita hanya hidup saja? Just live, just be, tidak membandingkan apa-apa, tidak membandingkan dengan siapa-siapa. Mungkin bahasa Tuhan adalah tidak menghakimi. Tetapi just live, just be, hidup saja. Sepenuhnya terbuka, hidup tanpa perbandingan. Tetapi itu berarti mengosongkan pikiran. Tidak memikirkan sesuatu, just live, hidup saja. Mengalami semuanya, menerima segalanya, menanggung segalanya, mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, menerima segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kalau bisa kita akan tenang, karena di dalam penerimaan, di dalam pengharapan, di dalam kesabaran itu, yang ada adalah damai sejahtera. Tidak ada pertentangan, tidak ada persoalan. Kalau kita bisa seperti itu, kita akan hidup di dalam damai. Yang kedua, bisakah kita sadar bahwa kita di dalam Tuhan? Karena segala-galanya ini Tuhan. Tidak mungkin ada satu tempat, satu orang, satu peristiwa yang Tuhan tidak ada. Karena kalau demikian berarti Tuhan tidak sempurna. Dan karena itu bukan Tuhan. Nah, kalau kemudian kita bisa sadar bahwa kita di dalam Tuhan, semuanya di dalam Tuhan, maka kita akan tenang. Karena kita di dalam Tuhan. Tuhan akan memelihara kita. Kalau kita tidak berpikir, kemudian kita tidak menghakimi, lalu tidak membandingkan, dan sadar, terbuka, penuh bahwa saya di dalam Tuhan, kita akan merasa tenang sekali. Tapi memang perlu hening, perlu latihan, perlu kesadaran. Kemudian bisakah kita menyadari bahwa kita ini adalah kasih? Kasih itu berasal dari Allah, kasih itu tanpa batas, dan kasih itu selalu meluap, melebihi batasan-batasan. Entah batasan
diri sendiri, badan, pikiran, maupun juga batasan-batasan yang lain. Kalau kita bisa merasakannya, bahwa kita ini adalah kasih sebagaimana dahulu menciptakan kita, maka kita sadar bahwa kita ini kasih yang tanpa batas, yang hidup, yang terus meluap, yang kemudian sadar bahwa ada di dalam kasih Tuhan sendiri dan tidak membandingkan dengan siapa-siapa, maka kemudian hidup itu menakjubkan sekali. Semuanya serba bagus karena dari perspektif cinta, dari sudut pandang kasih. Kalau kita mengasihi itu selalu membahagiakan dan semuanya baik-baik saja. Karena kita bisa mentransendensi, melampaui batasan-batasan yang ada. Dan karena itu orang yang jatuh cinta, yang sepenuhnya mencintai, dia penuh dengan kebahagiaan dan antusiasme. Lalu kalau kemudian kita bisa merasakan bahwa kita ini adalah kasih, pada saat itu kemudian kita merasa cukup. Tidak harus menjadi lebih baik, karena itu membandingkan. Tidak harus menjadi lebih damai, karena itu juga membandingkan. Cukup, just live, just be, sadar sepenuhnya. Sadar sebagai kasih, sadar bahwa saya ada di dalam Tuhan. Lalu tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan. Kalau toh gelisah, kita sadar bahwa kita ada di dalam Tuhan dan kemudian tenang. Seperti seekor ikan di dalam samudra, dia akan tenang. Lalu sebetulnya apa yang membuat kita gelisah, takut, dan khawatir? Seringkali yang membuat kita takut, gelisah, dan khawatir itu pikiran kita sendiri. Termasuk pikiran-pikiran yang sebetulnya tidak masuk akal karena tidak bisa dipikirkan. Kalau toh dipikirkan tidak ada jawabannya. Misalnya memikirkan masa depan, lalu kemudian khawatir akan masa depan. Lah tidak ada jawabannya, karena tidak ada satupun orang yang bisa menjawab tentang masa depan. Mengapa harus khawatir? Karena pikiran. Dan itu karena membandingkan antara sekarang dan yang akan terjadi di masa depan. Kalau kita bisa tidak membandingkan, kemudian bisa sadar bahwa kita ada di dalam tangan Tuhan, dan kita sadar bahwa kita adalah kasih, lalu cukup, just live. Tidak usah memikirkan apa-apa, tetapi mengalami, merasakan. Karena banyak hal tidak bisa dipikirkan, hanya bisa dialami, bisa dirasakan, dan bisa disyukuri. Apalagi kehadiran Tuhan yang selalu ada. Itu melampaui batas pikiran kita. Kita tidak bisa memikirkannya, tetapi kita bisa menyadarinya, bisa merasakannya, bisa mengalaminya. Mengalami, merasakan bahwa kita ada di dalam Tuhan, begitu dikasih oleh Tuhan, dan aman dalam perlindungannya. Maka kemudian kita bisa hidup sepenuhnya di saat ini, tanpa membandingkan, dan merasa cukup, sudah sampai karena sudah ada dan selalu di dalam tangan Tuhan. Mudah-mudahan beberapa tips ini membantu kita untuk sungguh-sungguh mengalami kehidupan yang damai, tenang, penuh sukacita, penuh rasa syukur. Terutama kita sadar bahwa kita selalu dan sangat dicintai oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.